Baik, sekarang kita akan menutup pembahasan kita mengenai hazard identification. Dalam seri video ini kita sudah membahas berbagai macam hazard identification teknik seperti HAZOP, safety checklist, safety survey, atau hazard survey. Kemudian kita juga melakukan safety review, ada formal dan ada informal safety review. Nah, sekarang kita tutup dengan sedikit saja membahas atau menyinggung tentang teknik-teknik hazard identification yang lain. Ada sedikit note mengenai formal safety review. Jadi formal safety review itu bisa dilakukan atau digunakan almost immediately and relatively easy to apply karena memang hasil dari rekomendasinya adalah install ini, install itu, install segala macam supaya bisa mengupgrade, mengimprove level safety dari suatu proses ya. Jadi relatively easy to understand dan relatively easy to apply. Walaupun belum tentu semuanya dilakukan karena pasti ada berbenturan dengan budget, biaya, dan lain sebagainya ya. Karena mungkin yang direkomendasikan perlu kita mengharuskan kita membeli barang, membeli control valve, membuat tangki yang mungkin budgetnya belum mencukupi. Ya. Jadi easy to apply, easy to understand, tapi mengenai eksekusi itu lain cerita. Ya. And is known to provide good result. Ya. Tapi ada kuncinya. Komite yang berpartisipasi dalam safety review itu must be experienced ya dalam mengidentifikasi safety problem di kasus tersebut di area tersebut ya. Jadi mereka sudah berpengalaman jadi supaya bisa menghasilkan rekomendasi yang applicable ya orang-orang berpengalaman dibutuhkan dalam safety review. Ya jadi mungkin jadi untuk fresh graduate ketika lulus yang menjadi proses safety engineer most likely untuk sementara waktu mereka belum bisa involve dalam safety review. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan pengalaman yang cukup, mereka bisa join. Nah, untuk yang less experience committee, tidak apa-apa karena mereka juga bisa melakukan join dalam HAZOP study. Ya. HAZOP study untuk orang-orang yang less experience ini lebih efektif dalam mengidentifikasi hazard karena lebih terstruktur, dipandu dengan tabel, ada guide words ya, spesifik. Jadi pemikiran kita pun juga dipandu walaupun nantinya kita bisa berpikir secara kreatif, secara dalam tanda petik wild. Ya, jadi less experience committee juga bisa join dalam HAZOP. Tapi untuk safety review lebih berpengalaman yang dibutuhkan. Nah, ini teknik lain ya, what if analysis. Unfortunately tidak bisa kita bahas dalam kelas atau pembelajaran kita, tapi what if analysis ini salah satu yang saya pelajari ketika kemarin ngambil graduate study ya dalam chemical engineering. Oke, jadi what if analysis ini intinya kita diminta dan diberi kebebasan untuk bertanya what if this happen, what if that happen, what if this and that gitu ya. What if? Ya. Bagaimana jika pipa bocor? Bagaimana jika operator salah memutarbalikkan valve? Bagaimana kalau operator lupa menutup valve? Bagaimana kalau tangkinya bocor ya? Semuanya what if. Mirip-mirip safety review sebenarnya ya. Mereka bisa dilakukan interchangeably, tapi ini lebih spesifik kita di-trigger dengan menanyakan what if. Ya. This less formal method dalam mengidentifikasi hazard apply the words what if ya untuk berbagai area investigation. Ya, for instance, contohnya the question might be bagaimana kalau laju alirnya stop? Bagaimana kalau aliran stop? Oh, ternyata heat exchanger-nya bisa failure. Oh, bisa reaksinya bisa batal. Ya. Oh, bisa jaketnya atau coil di dalam heat exchanger, coil di dalam reaktor bisa rupture karena terlalu panas tanpa pendinginan oleh cooling water misalnya. Nah, jadi mirip-mirip sebenarnya teknik-teknik safety itu sebenarnya mirip-mirip, tapi approach-nya itu sedikit berbeda ya. Kalau what if analysis kita memang melakukannya dengan menanyakan what if this, what if that happens. Ya. The analysis team decides what the potential consequences might be and how to solve any problems ya. Jadi tentu saja ketika mereka sudah mendapatkan berbagai macam pertanyaan what if dan mereka bisa mengidentifikasikan hazardnya, mereka tetap harus come up dengan rekomendasi untuk men-solve problem tersebut.
Human error analysis. Nah, ini metode ini digunakan untuk mengidentifikasi parts dan prosedur dari suatu proses yang punya higher than normal probability human error. Jadi proses yang mungkin sangat dependent kepada operator, berarti dia sangat dalam tanda petik fragile terjadinya human error. Nah, human error analysis ini memang difokuskan untuk mencari bagian-bagian dalam proses, ya, unit operasi, komponen, material, dan juga prosedur yang rentan terhadap human error. Control panel layout, misalnya ya, layout dari control panel, ya, DCS, atau control panel, ya, itu excellent application untuk human error analysis. Karena control panel can be designed in such a fashion, in such a way that human error is inevitable. Ya, ya, control panel dengan banyak sekali monitor, dengan banyak sekali feature, icon, tombol, itu memungkinkan terjadinya human error. Bagaimana kalau di DCS, bagaimana kalau di control panel, masing-masing alarm misalnya muncul bunyi bersamaan, ya, sementara hanya ada satu operator yang standby. Ini sangat memicu human error. Human error bisa dia melakukan kesalahan atau dia bisa melakukan sesuatu tapi tidak lengkap. Ada step yang dia missing. Mungkin karena dia masih baru, dia tidak mengerti makna simbol ini, simbol itu, dia tidak mengerti makna tombol ini, tombol itu, atau dia belum terbiasa dengan interface Windows yang dia handle. Ya, monitornya dia tidak terbiasa. Jadi ini sangat memungkinkan terjadi human error. Dan untuk area-area seperti ini, safety engineer bisa fokus untuk melakukan human error analysis. Nggak perlu melakukan HAZOP, ya, terpisah aja studinya. Ini fokusnya human error aja. Dan tentu saja tetap harus come up dengan rekomendasi bagaimana supaya meminimalkan terjadinya human error. Pelatihan, ya, ya, kemudian ya mainly tentang pelatihan sih. Pelatihan keterampilan menggunakan software, keterampilan menggunakan berbagai tombol, feature, icon, simbol di dalam DCS atau control panel. Kemudian pelatihan untuk misalnya terjadi error, terjadi alarm waktu yang bersamaan, itu semuanya. Jadi memang ujung tombaknya rekomendasi yang bisa dilakukan adalah training dan mungkin juga bagaimana membuat control panel ini lebih simple, lebih user friendly. Jadi kita minta kepada vendor yang menyediakan DCS atau control panel untuk menjual atau memberikan kepada kita ya sistem control panel yang mudah untuk dimengerti, user friendly, tidak terlalu banyak tombol yang sangat meningkatkan potensi terjadinya human error. Nah, ada juga namanya failure mode effect and criticality analysis, FMECA, ya. Ada juga yang FMEA tanpa criticality gitu ya. These methods mentabulasikan list of equipment, ya. Banyak nanti equipmentnya ditabulasikan dalam suatu proses, ya, dengan berbagai macam possible failure mode. Failure mode ini simple, misalnya ya bagaimana kalau valve-nya tertutup tanpa sengaja, bagaimana kalau pipa bocor karena korosi, bagaimana kalau misalnya pompa tiba-tiba ngeplak karena ada solid, ada padatan, bagaimana kalau pipanya ngeplak karena scaling, ya. Jadi ada banyak sekali failure mode. Failure mode ini adalah mode atau skenario yang menyebabkan terjadinya failure. Failure ini bisa juga dianggap sebagai event, ya. Fail, equipment-nya fail. Walaupun equipment fail itu belum tentu berujung kepada kecelakaan ya. Tapi ini mirip sebenarnya. Event, skenario, failure itu mirip-mirip ya. Tapi dalam hal ini kata yang dipakai adalah failure. Bagaimana equipment itu bisa fail. Ya, mode fail-nya itu seperti apa atau skenario di mana equipment ini fail. Ya, pipa bocor karena korosi, pipa ngeplak, pompa ngeplak gitu ya. Heat exchanger ngeplak gitu karena cup-cupnya ngeplak misalnya. Valve tertutup gitu. Atau rupture disk rusak sebelum bisa bermanfaat gitu ya. Gitu. Kemudian the effect of particular failure is considered, ya, apa dampak dari failure, ya.
with respect to the process. Dampaknya apa? Apakah kecelakaan atau apakah produknya gagal ya, reaksinya gagal atau mungkin berujung kepada runaway reaction atau equipment rusak atau ada operator yang terancam karena dia berada dalam area proses yang berbahaya atau seperti apa. Dan tentu saja dari FMCA ini tetap harus ada rekomendasi. Oke? Jadi seperti itu sedikit saja pembahasan mengenai beberapa teknik lain yang tidak bisa kita explain secara lebih mendalam dalam pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih.